mereka mengutamakan orang-orang yang berpenampilan seolah-olah zuhud ketimbang ulama. Dia berpenampilan, mungkin dia pakai jubah, jubahnya sampai berlapis-lapis, pakai rida di sini selendang, pakai serbannya besar melingkar di kepalanya, jalannya nunduk begitu, tasbih nggak lepas dari tangannya, tambah tongkat lagi sebelah begini terus. Cuma ilmunya nggak ada. Kan banyak orang berpenampilan begitu, ilmunya nggak ada. Orang awam ini kena tipu daya iblis, didahulukan orang yang seperti ini ketimbang ulama yang tidak berpenampilan seperti tadi. Karena ulama itu nggak harus berpenampilan seperti itu. Ada sebagian orang awam itu menganggap kalau dikatakan ulama itu harus jubahan, harus sarungan, harus pecian. Bahkan kalau lepas pecinya itu seolah-olah dianggap berkurang keulamaannya begitu. Ada anggapan orang seperti itu. Karena terjadi kadang-kadang pengkultusan. Ada misalnya seorang tokoh agama selalu pakai serban, kepepet duit dia, dilelang itu serban, harganya berapa? 100 juta. La ilaha illallah. Serban kok harganya 100 juta? Kita pergi ke kedai 100 juta itu udah 10 karung kita dapat serbannya. Tapi ini karena dikultuskan, ini sudah dipakai fulan. Emangnya kalau dia pakai kenapa? Misalnya bertentangan pemikiran dia, pendapat dia dengan ulama, maka pendapat dia, pikiran dia yang diutamakan, ya. Famata khalafat fatwahum ghardahu, ya, akhadha yaruddu alaihim wa yaqdihu fihim. Maka kalau bertentangan pemikiran dia dengan fatwa ulama, ya, maka dia akan menolak fatwa ulama itu, bahkan tidak segan-segan dia mencaci maki ulama-ulama itu. Kalau kita melihat di negeri kita ini sering terjadi. Siapa yang mendapatkan legalitas mengeluarkan fatwa di negeri kita? Majelis Ulama Indonesia, MUI. Kalau Bapak Ibu membuka berita MUI, fatwa MUI dikritik, itu sangat banyak keluar, ya, sangat banyak. Fatwa dikeluarkan majelis ulama, pasti banyak sekali orang mengkritik itu, tidak setuju dengan itu. Saya kasih satu contoh. Majelis ulama mengeluarkan fatwa haram mengucapkan selamat Natal. Itu majelis fatwa majelis ulama. Apakah itu disetujui orang? Enggak. Banyak sekali yang membantah dan mengkritik itu, ya. Kenapa mereka membantah itu? Satu, kena tipu daya iblis. Di mana letak tipu daya iblis itu? Mereka lebih mengutamakan akal mereka ketimbang fatwa para ulama itu. Merasa udah pinter. Oh, saya rasa. Sering kita ketemu orang begini, saya rasa nggak benar itu fatwa tuh. Kok pakai rasa? Ya kan? Majelis fatwa yang ada di majelis ulama itu kumpulan orang-orang pintar yang sudah sekolah bertahun-tahun, berkuliah bertahun-tahun, lalu mereka merembuk mengumpulkan dalil-dalil hujjah-hujjah yang ada, pendapat-pendapat yang ada, baru kemudian keluar konklusinya fatwa. Bukan pendapat satu orang itu. Makanya namanya majelis fatwa, ada majelis fatwanya di situ. Ada lajnah fatwanya di situ, komisi fatwanya, bukan pendapat satu orang. Mereka itu membahas, berdiskusi, keluar fatwa. Datang si fulan yang nggak jelas pendidikannya, nggak jelas backgroundnya, dia bilang saya rasa keliru fatwa MUI itu. Ya, dikritik. Apa salahnya mengucapkan selamat Natal? Ya, muncul pula pernyataan apa salahnya. Pertama dia bilang saya rasa tidak ada salahnya itu. Saya rasa salah fatwa MUI itu. Yang kemudian dia bilang apa salahnya? Kalau nggak salah di pandangan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada, tentu tidak diharamkan. Akhirnya nanti muncul lagi tuduhan, oh majelis ulama ini tidak toleran. Hah? Ya kan? Akhirnya dimunculkanlah tuduhan-tuduhan seperti itu. Orang Islam ini tidak toleran, nggak mau mengucapkan selamat Natal, padahal cuma ngucapin saja kan. Tambah pula muncullah tokoh-tokoh agama tertentu yang mendukung kelompok ini, bahwa mengucapkan selamat Natal kepada orang non muslim itu halal, bahkan itu dianjurkan katanya. La haula wala quwata illa billah, ya. Jadi ini
tipu daya iblis yang sering terjadi menimpa orang awam, ya. Maka ketika pemikiran mereka, pendapat mereka bertentangan dengan pendapat fatwa para ulama, maka mereka menolak fatwa para ulama itu, bahkan tidak segan-segan mereka kemudian mencaci maki para ulama-ulama tersebut. Nah, ya, ini mirip-mirip karakter orang-orang Bani Israel dulu. Orang-orang Bani Israel dulu, kalau datang Rasul berdakwah kepada mereka, kalau sesuai dengan nafsu mereka dia ikutin, tapi kalau nggak sesuai pasti dia akan tolak, ya. Maka kata Allah, fariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Untuk rasul-rasul yang mereka tolak itu, sebagian mereka dustakan, sebagian sampai mereka bunuh. Kenapa? Tidak sejalan dengan pikiran mereka, ya. Makanya ini termasuk juga, ya, mohon maaf saya sampaikan, termasuk juga penceramah. Kalau penceramah datang menyenangkan jamaahnya, itu cenderung jamaahnya yang awam senang betul. Apalagi penceramah ini datang membenarkan semua apa yang dilakukan jamaah. Jamaah bertanya begini, Ustaz boleh? Oh boleh. Ustaz boleh? Oh, boleh. Ustaz boleh? Boleh. Itu disenangin jamaahnya itu pasti. Tapi kalau sampai datang penceramah menyampaikan yang lurus, ini enggak benar, ini enggak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, lurus sesuai dengan pandangan agama, itu bisa-bisa enggak begitu disenangin. Tapi kalau dia datang membela jamaahnya, membenarkan semua apa yang dilakukan jamaah, wah itu pasti disenangi jamaahnya. Dan saat itu dua-duanya kena talbisul iblis. Penceramahnya kena tipu daya iblis, jamaahnya juga kena tipu daya iblis. Jadi kita dalam beragama ini harus ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Karena memang begitu dalam beragama kan, ada perintah, ada larangan. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Nah, begitu, ya. Baik, jadi ini termasuk tipu daya iblis yang sering menimpa orang-orang awam, orang-orang yang lemah ilmu pengetahuannya, rendah pengetahuannya. Orang yang berpengetahuan insya Allah tidak kena dengan ini. Kenapa? Mereka ada ilmu, dia tahu kenapa misalnya keluar fatwa begitu. Sama seperti dulu, ya, kasus di COVID, ya, waktu COVID itu banyak juga orang mengkritik majelis ulama. Apa salah satu fatwa majelis ulama saat itu? Mengurangi kumpul-kumpul termasuk di rumah ibadah. Bahkan saat itu sampai dibuat soft agak berjarak begitu. Itu fatwa daripada majelis ulama, anjuran dari mereka. Itu banyak orang yang menentang, banyak orang yang tidak setuju dengan itu. Kenapa? Ya karena kurangnya ilmu. Seandainya ilmunya cukup, insya Allah nggak akan menolak. Ya, kenapa? Dalam Islam itu keselamatan nomor satu bahkan ketimbang ibadah. Keselamatan nomor satu ketimbang ibadah. Maka saat ibadah berhadapan dengan sesuatu yang mengancam keselamatan manusia, maka menyelesaikan sesuatu yang mengancam nyawa manusia ini harus diutamakan. Nah, harus begitu. Tapi muncul orang-orang awam mengkritik itu, cuma bermodalkan semangat beragama. Nah, maka beragama itu tidak cukup sekedar semangatnya saja, harus dibekali dengan ilmu, ya. Akhirnya para alim ulama kita yang benar-benar alim dicaci maki, dihina begitu, waliyadzubillah. Baik, kita lanjutkan. Wa min talbisiha alaihim taqdimuhum almutazahhidina 'ala ulama. Termasuk juga tipu daya iblis terhadap orang awam. Apa itu? Mereka mengutamakan orang-orang yang berpenampilan seolah-olah zuhud ketimbang ulama. Ya. Orang yang zuhud ini maksudnya gimana nih? Dia berpenampilan, mungkin dia pakai jubahnya sampai berlapis-lapis, pakai rida di sini selendang, ya, pakai serbannya besar melingkar di kepalanya, begitu, jalannya nunduk, begitu, tasbih nggak lepas dari tangannya, tambah tongkat lagi sebelah begini terus, begitu. Cuma ilmunya nggak ada. Ya, kan banyak orang berpenampilan begitu, ilmunya nggak ada.
Orang awam ini kena tipu daya iblis, didahulukan orang yang seperti ini ketimbang ulama yang tidak berpenampilan seperti tadi. Karena ulama itu nggak harus berpenampilan seperti itu. Ya. Ada sebagian orang awam itu menganggap kalau dikatakan ulama itu harus jubahan, harus sarungan, harus pecian begitu. Bahkan kalau lepas pecinya itu seolah-olah dianggap berkurang keulamaannya begitu. Ya, ada anggapan orang seperti itu. Padahal ulama-ulama di Mesir itu jarang itu yang apa namanya pecian. Mereka sering kok buka peci itu. Bahkan dalam mengajar nggak pakai peci begitu. Karena memang itu bukan syarat seseorang itu dikatakan alim ataupun ulama begitu. Orang-orang awam sering tertipu soal ini. Maka kalau misalnya nih datang, ini kita buat perbandingan. Satu datang ini pakai jubahnya sampai berlapis, pakai ridak selendang di sini, serbannya melingkar, pakai tasbih, pakai tongkat, jenggotnya panjang, cuma nggak berilmu. Sedangkan satu lagi datang orang alim ulama, dia datang mungkin cuma pakai celana panjang, pakai koko, pakai peci, baju peci. Itu kalau ditampilkan di depan masyarakat awam umum, antara dua ini, itu saya masih yakin orang lebih banyak memilih yang ini. Mereka menganggap ini lebih sahih nanti penyampaiannya, ini lebih berhak nanti menyampaikan agama begitu. Kenapa? Semata-mata terpukau dengan penampilannya. Ya, bukan berarti nggak boleh berpenampilan begitu loh ya. Cuma jangan sampai ketipu. Kalau kita mau mengambil ilmu itu, bukan pakaiannya yang menjadi fokus utama kita. Bukan pakaiannya, tapi background ilmunya. Lihat, ini orang benar-benar berilmu atau tidak. Kalau sekarang kan cara kita melihat yang paling gampang itu lihat dia ini pendidikannya setingkat mana, jurusannya apa, kepakarannya bidang apa begitu, ya kan? Jadi jangan sampai kita terpukau dengan penampilan, ya kan? Tapi banyak orang awam seperti itu, ya. Bahkan di daerah saya, di kampung, kalau misalnya kita datang pakai celana panjang ceramah, itu bisa-bisa jamaahnya pada pulang semua itu. Beneran. Kalau misalnya kita datang ceramah nih, saya misalnya datang ceramah pakai celana panjang, baju koko, pakai peci, itu bisa-bisa jamaahnya pulang semua itu. Kenapa? Di sana masih dianggap prasyarat menjadi penceramah itu datang harus pakai sarung minimal, serban di sini atau di kepala. Kalau nggak ada itu bukan ustadz. Kalau misalnya saya datang pakai celana panjang, baju koko, peci seadanya, itu pasti ditolak itu. Ini bukan ustadz ini kan. Masih banyak begitu di daerah di negeri kita ini. Kenapa? Karena mereka menganggap yang dikatakan orang berilmu itu digambarkan melalui pakaian-pakaian tertentu tadi, jubahan, sarungan, serbanan, begitu baru dianggap, padahal tidak. Ini termasuk tipu daya iblis yang menimpa orang awam. Akhirnya mereka lebih mengutamakan al-mutazahidin, orang-orang yang berpenampilan seolah-olah zuhud tadi, ketimbang orang-orang yang benar-benar alim. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim begini, khususan idza ta'ta'a ra'sah, apalagi kalau yang pakai zuhud, yang berpenampilan zuhud tadi, dia berjalan menundukkan kepalanya begini, ya kan? Wa takhashsha'a lahum, dan dia berpenampilan khusyuk di depan mereka. Waduh, makin terpukau. Sampai mereka bilang begini, wa yaquluna aina hadza min fulanil alim. Ini enggak level ini sama si fulan itu. Padahal si fulan itu alim, cuma penampilannya biasa-biasa aja. Ini enggak level ini, tengok aja penampilannya beda. Hati-hati. Jadi kalau kita yang tinggal di perkotaan ini, itu tadi, ya, kalau kita mau menadah ilmu, mau ngambil penceramah, menyampaikan agama, lihat background keilmuannya. Tak dapat tidak, itu harus dilakukan. Jangan cuma fokus dengan penampilan. Dan saya sangat suka melihat banyak tokoh-tokoh agama kita yang alim, tapi mereka menampilkan penampilan yang sangat sederhana. Saya suka itu.
Ya, supaya nanti tidak terjadi pengkultusan. Karena terjadi kadang-kadang pengkultusan. Ada misalnya seorang tokoh agama selalu pakai serban, kepepet duit dia, dilelang itu serban, harganya berapa? 100 juta. La ilaha illallah. Serban kok harganya 100 juta? Kita pergi ke kedai 100 juta itu udah 10 karung lebih dapat serban itu. Tapi ini karena dikultuskan, ini sudah dipakai fulan. Emangnya kalau dia pakai kenapa? Ya kan? Biasa aja. Makanya kalah pembuat serban itu jadinya. Ya. Maka bagus sekali melihat sekarang ini banyak tokoh-tokoh agama yang alim, masya Allah, tapi penampilan mereka sederhana. Kita lihat misalnya dai kondang kita dari Riau, Ustaz Abdul Somad. Penampilan beliau itu dari dulu sederhana. Bahkan ceramah sarungan sekalipun agak jarang begitu. Seringnya penampilan dia dari dulu kan pakai celana goyang, pakai baju koko putih, pakai peci, udah. Ya. Anda yang pernah melihat beliau pakai jubah ceramah? Rasanya sangat jarang, kalaupun mungkin ada, tapi sangat jarang rasanya. Ya, kecuali mungkin khutbah di hari-hari besar, ya. Tapi secara umumnya enggak, ya. Biasa saja penampilan beliau. Itu bukan berarti enggak boleh pakai jubah loh ini ya. Bukan enggak boleh berarti pakai serban ini. Boleh. Cuma itu termasuk bagian dari cara mengedukasi masyarakat kita yang awam supaya tidak menentukan kealiman seseorang melihat dari penampilan. Karena penampilan itu semua orang bisa dipakein. Itu orang kafir, orang barat. Kalau dipakein jubah, dipakein serban, itu bisa orang-orang jahil itu bilang keturunan Nabi. Bapak Ibu lihat di internet, ada rasanya orang Pakistan. Rasanya itu orang Pakistan, kulitnya putih, pakai jubah, pakai serbannya warna hijau. Apa coba orang bilang? Ini keturunan Abu Bakar As-Siddiq, kata mereka. Dalam hati saya, dari mana, sejak kapan dia mengkaji nasab ini orang, kok langsung bilang itu keturunan Abu Bakar As-Siddiq? Di mana mereka letak terpukaunya? Penampilan tadi, tambah diedit-edit, dikasih seolah-olah ada cahaya dari wajahnya. Sekarang kan gampang membuat begitu, dibuat lebih bersih wajahnya, lebih cerah, ini tampak lebih beriman. Yang paling konyol lagi ini, saya melihat di dia ada nur, di kamu nggak ada nur. La ilaha illallah. Nur itu cahaya loh. Manusia ini nggak mungkin bisa memantulkan cahaya. Ya kalau yang kayak kulit saya begini hitam, ya kapan mau bercahaya dia lihat? Bilal bin Rabah itu kulitnya hitam, kapan mau dia lihat bercahaya? Itu kan yang sering dibilang saya lihat bercahaya wajahnya, itu orang-orang yang memang kulitnya putih bersih. Lalu dia bilang bercahaya saya melihat wajahnya. La ilaha illallah. Ya. Kalau di akhirat wajahnya bercahaya, ya. Itu kuasa Allah. Allah Ta'ala buat begitu. Tapi di dunia ini, apalagi kita di Riau ini, macam mana mau bercahaya? Keluar siang naik motor, pulang-pulang ke rumah udah belang langsung. Ya kan? Gimana mau bercahaya? Tak ada itu. Tapi itu sering ungkapan-ungkapan yang dibuat tanpa kita melihat fakta yang sesungguhnya, orang ini alim atau tidak. Maka kalau ilmu yang kita cari, ambillah dari ulama yang benar-benar berilmu, bukan cuma kita berpatokan penampilannya, ceritanya, jangan. Ya. Jadi ini sering terjadi. Bahkan mereka berkata, ya, wa hadza zahid la yaqulu utsbah wala rutbah. Ini orang yang zuhud ini enggak makan makanan yang kering, enggak makan makanan yang basah, wala yatazawwaju qattun, bahkan dia ni enggak menikah. Lalu dilihat sampai ke situ, ini makan aja nih enggak mau nih makan lebih-lebih nih. Ya. Jahlan minhum bifadlil ilmi 'ala zahid. Ini semua karena kejahilan mereka tentang kelebihan ilmu ketimbang orang yang zuhud. Ya. Manakah lebih mulia antara alim ketimbang zahid? Zahid itu orang yang zuhud, alim itu orang berilmu. Mana yang lebih mulia? Orang alim ketimbang abid, orang alim.
Nabi sampai sebut dalam hadis, ya, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adana rajulin min ummati. Kelebihan orang berilmu, orang alim ketimbang ahli ibadah. Ini ada orang ahli ibadah, ibadahnya enggak tanggung-tanggung, zikirnya entah berapa banyak tiap hari, salatnya entah berapa banyak, tapi enggak berilmu. Itu kelebihan orang alim ketimbang orang yang begitu, kata Nabi, seperti keutamaanku terhadap umatku yang paling rendah. Jauh sekali jomplang. Rasulullah itu kedudukannya sangat tinggi kalau dibandingkan dengan umat Nabi yang paling rendah. Jauh sekali. Makanya orang alim itu ibadahnya lebih bernilai ketimbang orang yang cuma ahli ibadah. Imam Ghazali dalam kitab beliau Minhajul Abidin itu menetapkan ada 7 tingkatan bagi seseorang yang hendak beribadah. Tingkatan pertama, anak tangga pertama yang harus dilalui itu apa? Beliau menyebutnya sebagai aqabatul ilm, tahapan ilmu. Itu nomor 1. Kenapa? Alasannya sederhana. Bagaimana engkau ingin menyembah Tuhanmu kalau engkau tidak ada ilmu tentang Tuhan yang kau sembah itu? Begitu banyak orang yang menyembah Allah, katanya dia menyembah Allah, tapi dia tidak kenal Allah Ta'ala, nggak tahu dia siapa Allah itu. Begitu banyak orang yang kemudian menyembah Allah Ta'ala tapi tidak punya ilmu bagaimana cara menyembah Allah, cuma modal semangat. Nah, makanya tahapan pertama bagi seorang yang hendak menyembah Allah itu harus ada ilmu. Nggak bisa tiba-tiba langsung jadi khalifah. Ini khalifah ini, tapi ditanya soal hukum syariat nggak tahu, ditanya soal akidah nggak tahu. Bagaimana bisa sampai begitu tiba-tiba? Ya, jadi jangan sampai terjadi begitu dengan kita, ya. Ini semua karena kejahilan, ya, sehingga mereka mengutamakan orang-orang yang zuhud tadi ketimbang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal seandainya mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan begitu. Ya. Faslun, termasuk juga tipu daya iblis terhadap orang awam apa? Wa min talbisihi alaihim qadahahum fil ulama bitanawulil al-mubahat. Termasuk tipu daya iblis terhadap orang awam apa? Mereka mencela para ulama gara-gara ulama ini terlibat dengan hal-hal yang mubah. Jadi ulama ini serba salah, apalagi di negeri kita. Ya, ulama melakukan hal-hal yang mubah. Mubah itu kan sesuatu yang tidak berdosa dilakukan. Itu banyak dicela orang. Ustadz punya mobil bagus, dicela orang. Wah, ustadz sekarang ini. Ustadz miskin dicela juga. Apa masa depan ustadz ini? Dulu kita kuliah jurusan agama. Datanglah orang bertanya, apa jurusannya? Tafsir hadis. Nanti jadi apa itu? Kok jadi apa nanti? Ya tetap jadi manusia. Ya, tetap jadi manusia, ya kan? Saya dulu mengalami itu. Saya kuliah dulu jurusan tafsir hadis. Datang orang bertanya, jurusannya apa? Tafsir hadis. Nanti kalau sudah selesai itu jadi apa itu? Mungkin maksud dia kerjanya di mana begitu, ya kan? Ya kerjanya bisa di mana-mana gitu. Lalu kan yang menjadi pertanyaan, emang yang ngambil jurusan lain itu pasti dia kerja itu? Enggak juga. Orang misalnya ngambil jurusan ekonomi, apakah dia masuk di Kementerian Perekonomian? Enggak juga, ya kan? Ada juga yang jadi kuli bangunan kan begitu. Ya kan? Ada orang ngambil jurusan di bisnis begitu. Apakah kemudian setelah itu dia berada di perusahaan-perusahaan besar? Enggak juga kan begitu. Ada memang sesuai jurusan, ada tidak begitu kan. Tapi begitulah orang kadang-kadang memandang jurusan agama ini, dipandang sebelah mata. Tapi ketika ada tokoh agama ini nanti dia menjadi ulama, menjadi alim, sukses secara duniawi yang ini mubah, ini dicela orang. Oh, ustadz sekarang duniawi katanya. Ya, saya jangan sampai nanti dicaci maki orang saya nih.
Ya, saya lagi bangun rumah, ukurannya agak besar, nanti dibilang orang pula nih, wah ini ustadz duniawi ini. Bangun rumah gede itu boleh, siapa yang ngelarang? Nggak ada yang ngelarang, itu hal yang mubah, nggak ada haram di situ. Ada misalnya ulama fulan, rumahnya gede, untuk apa? Kalau tamu datang biar nyaman di rumahnya, bisa dia melayaninya dengan bagus. Tapi itu ada orang awam, itu dipandang jelek, seolah-olah ini ustadz nipu orang untuk itu. Padahal ustadz zaman sekarang banyak berbisnis, banyak buat usaha, banyak linknya, ya. Karena ustadz-ustadz kita zaman sekarang itu banyak yang berpendidikan tinggi, punya link yang kuat. Mereka bisa membangun perekonomian yang bagus begitu. Tapi ini terjadi di orang awam, dipandang jelek ini. Miskin dipandang jelek, ada dikasih Allah Ta'ala rezeki juga dipandang jelek. Ini kerja siapa ini? Iblis punya kerja. Dikerjain orang awam ini, ya. Padahal itu hal yang mubah. Boleh nggak misalnya ulama pakai mobil Alphard? Boleh dong. Kecuali itu duit pembeli mobil Alphard itu dia bodohin jamaahnya, dia tipu, ya baru. Tapi kalau misalnya dia punya kebun sawit, dia punya usaha, dia punya bisnis, mau punya private jet pun nggak ada salahnya di situ. Nah, selama dia tidak meras orang, ngambil duit orang, nipu orang, nggak ada masalah di situ. Ya, saya punya kenalan seorang ustadz, dia punya bisnis itu, bisnis madu. Dari mana? Dari Yaman. Salah satu madu yang paling bagus di dunia itu di Yaman. Di Yaman itu banyak madu, ya. Itu pajak tahunan dia saja miliaran tuh, ya. Kaya raya dia. Kenapa? Dia berbisnis. Sekali datang madu dia bukan satu jerigen, dua jerigen, satu kontainer. Dia menjadi supplier madu ke banyak orang gitu. Jadi ini sering menimpa orang awam, terutama di negeri kita ini. Kalau tak percaya, bacalah di internet. Kalau nanti ada di posting misalnya rumah ustadz tertentu, kebetulan mungkin rumahnya bagus, cantik, besar, itu di komenannya pasti lebih banyak yang mencaci ketimbang yang mengucapkan selamat. Itu dianggap seolah-olah duitnya dari mintain duit jamaah, padahal ini Susan nggak pernah minta duit jamaah, nggak pernah, ya kan? Nah, kecuali lah ada oknum-oknum tertentu yang misalnya netapin tarif, sebelum dia datang harus bayar dulu 20% sekian puluh juta, itu lain cerita, ya. Tapi kalau nggak pernah dia minta sama jamaahnya kasih 100 lah, jamaahnya kasih 200 lah, terbayar pokoknya minyak mobilnya sudah. Tapi banyak orang kita itu justru ulama-ulama kita ini dicaci maki, direndahkan, katanya tidak cinta dunia tapi rumahnya kok besar. Itu hal yang mubah, ya, hal yang mubah itu bukan menimbulkan dosa, boleh. Dan disebut dalam hadis Nabi SAW, salah satu kebahagiaan dunia itu apa? Al-maskanul wasi', tempat tinggal yang agak luas, nggak sempit-sempitan dia di situ, begitu. Ya, lalu nanti dia bilang Rasulullah kan rumahnya kecil saja. Rasulullah memang rumahnya kecil, tapi bukan berarti setiap kita rumahnya harus kecil. Boleh nggak punya rumah besar? Boleh. Rasulullah itu kan nggak kaya raya, iya, tapi sahabat Nabi kaya raya, nggak kenapa-napa kata Nabi. Utsman bin Affan itu kan kaya raya. Apakah dilarang Nabi? Tidak. Abu Talhah itu kaya, Abdurrahman bin Auf itu kaya raya. Apakah mereka dicaci maki Nabi karena lebih kaya daripada Nabi secara finansial? Enggak. Kenapa? Itu hal yang mubahan, hal yang baik, hal yang boleh dalam agama. Apalagi kemudian ini nanti digunakan untuk kebaikan. Misalnya ada ustadz rumahnya besar, digunakan untuk apa? Datang orang pengajian ke rumahnya, datang orang ke rumahnya dapat manfaat, dia kasih makan orang di situ, manfaat.
Saking jelasnya ini tipu daya iblis terhadap orang awam. Tengok kalau orang kafir misalnya punya rumah gede, pernah nggak orang-orang awam ini mencaci makinya? Nggak pernah. Tapi ketika tokoh agamanya, orang alimnya diberi nikmat Allah Ta'ala begitu, tidak jarang kita menemukan orang-orang awam ini menjelek-jelekkan si ulama tadi, ya. Itu sering. Ternyata itu adalah tipu daya iblis. Akhirnya nanti muncullah tuduh-tuduhan yang macam-macam. Ini ulama cinta dunia, ini ulama mengejar dunia, ya. Tidak salah kok mengambil dunia ini. Yang bilang salah itu siapa? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa mengambil bagianmu dari dunia. Boleh nak? Boleh. Yang tak boleh itu kalau dia gila dunia sampai dia korbankan akhirat, dia nggak boleh, ya. Bahkan Al-Quran mengatakan, kejarlah kebahagiaan akhiratmu itu dengan harta yang Allah Ta'ala titipkan. Menggunakan harta di jalan Allah itu, justru itu kemudian menjadi peluang kita untuk masuk ke dalam syurga Allah. Jadi ini termasuk talbisul iblis, ya. Wa min talbisi alaihim qadahahum fil ulama bitanawuli al-mubahat, ya. Wa dzalika min aqbahil jahl. Itu termasuk kejelekan yang sangat jelek karena kebodohan. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya fahum yu'athiruna al-gharib ala ahli baladihim. Akhirnya mereka pun mengambil tuan guru, ustaz, pengajar dari negeri yang jauh, dari daerah lain, karena ini dianggap sudah tidak baik. Padahal ini hanya melakukan hal-hal yang mubah. Diambillah guru dari luar, penceramah dari, yang ini nggak dipakai semata-mata karena dianggap sudah jelek. Padahal dia hanya melakukan hal yang mubah. Nggak ada yang salah di situ. Misalnya dia berbisnis, dia berusaha, dia berhasil di situ, ada duitnya. Akhirnya ditinggalkanlah itu. Fayamiluna ilal gharib. Akhirnya mereka cenderunglah ke ulama yang asing, yang jauh nih, yang tidak tahu seluk beluk mereka. Nah, ya. Padahal sepatutnya kita itu mengambil ulama, pendapat ulama, sebaiknya itu ambil pendapat ulama yang tinggal di daerah itu, ya. Misalnya pengen menyelesaikan permasalahan di Pekanbaru misalnya, manakah yang utama? Ambil pendapat ulama di Jakarta dengan ulama Pekanbaru, mana yang utama? Ulama Pekanbaru. Kenapa? Dia yang tahu persis daerah ini dengan segala macam permasalahannya, dia yang tahu. Jangan tanya ulama di Arab nggak tahu dia situasi di sini. Bisa-bisa nanti fatwanya nggak pas, karena fatwa itu dipengaruhi oleh wakil, realitas sosialnya dipengaruhi oleh itu. Makanya bisa jadi nanti fatwanya di sana berlakunya ini, di tempat lain beda. Kenapa? Fatwa itu dipengaruhi oleh wakil, realitas sosialnya, ya. Maka yang tahu di negeri kita ini siapa? Ya orang sini, yang hidup di sini, dia yang tahu. Tapi karena tadi hanya karena ulama ini melakukan hal yang mubah misalnya, lalu kemudian ditinggalkan. Ini contoh yang paling konkret lagi, paling sederhana. Ada ustadz misalnya ikut berpolitik. Pertanyaannya, ikut berpolitik itu haram apa mubah? Mubah dong. Tapi seringkali, ini yang paling sering juga terjadi ini, gara-gara misalnya ada tokoh agama kita ikut berpolitik, apa akhirnya dipandang jelek oleh masyarakat awam, dipandang nggak ada nilainya lagi. Padahal ikut berpolitik itu haram apa mubah? Mubah. Orang ikut berpolitik itu mubah hukumnya, boleh, tidak ada dosa, tidak ada pahala di situ.
kecuali nanti dia misalnya melakukan hal yang haram, berbohong, ya itu dosa. Tapi terjun berpolitik itu hal yang boleh, mubah hukumnya. Tapi seringkali karena misalnya ada seorang ustadz terjun dengan politik, wah, dikucilkan, dimusuhi, dijelek-jelekin gitu. Padahal itu hal yang mubah loh. Jangan sampai ketipu kita itu. Jangan sampai ketipu kita itu. Ya. Bahkan ada teman saya, nah, ini bukan cuma orang awam yang kena, sesama ustadz pun kena juga. Ada teman saya, gara-gara dia ikut berpolitik, dikeluarkan dari salah satu lembaga dakwah di Pekanbaru ini. Saya lihat tiba-tiba dikeluarkan dari grup. Saya tanya, kenapa kamu dikeluarkan dari grup? Wah, gara-gara ini katanya. Saya mendukung si ini katanya. Padahal mendukung itu boleh, nggak ada haram di situ. Nggak ada haram di situ. Maka kalau sampai kita membenci seseorang gara-gara itu, kita termasuk orang awam yang kena tipu daya iblis. Itu hal yang mubah. Nggak ada di situ hal yang haram, tuh nggak ada, mubah hukumnya. Nah, makanya jangan sampai kita kena itu. Akhirnya mereka mengambil orang luar, meninggalkan ulama-ulama di tempat mereka. Padahal orang luar itu tidak tahu tentang hakikat di daerah itu. Nah, makanya saya kadang-kadang bukan apa ya, ada saya lihat satu masjid, ceramah harian nggak ada di situ, kajian harian nggak ada di situ. Tapi sekali dia buat ceramah, penceramahnya harus dari Jakarta. Habislah masjid itu puluhan juta sekali mengundang. Cuma mungkin sekali atau 2 kali setahun. Dalam hati saya, ini pengurus masjidnya gimana ya begitu? Yang datang dari Jakarta itu bukan mau maksud merendahkan. Itu sama dengan ulama kita di sini. Duit puluhan juta itu alangkah manfaatnya untuk mereka. Kalau ambil ulama kita di sini buat kajian rutin, mungkin sudah cukup untuk sekian bulan. Ini cuma sekali datang, ceramah mungkin 1 jam, habis puluhan juta. Tiket PP-nya udah berapa, hotelnya udah berapa, sampulnya nanti berapa, ya kan? Nah. Tapi karena ingin terlihat wah saja, itu dilakukan. Dalam hati saya, waduh, kok sayang sekali ya. Bukan bermaksud, mungkin orang berpikir, oh Ustadz berarti cemburu. Nah, bukan itu maksudnya. Tapi ini kita melihat kemanfaatan ilmu itu, ya. Jadi penceramah yang paling bagus itu, ulama yang paling bagus mengajar kita itu siapa? Ulama yang di negeri kita. Lihat apa namanya, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kata Allah Ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada orang-orang beriman. Apa nikmat yang Allah beri kepada orang-orang beriman dulu di Mekah, Madinah sana? Apa? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus Rasul Nabi Muhammad yang berasal dari diri mereka sendiri, dari bangsa mereka sendiri, daerah mereka sendiri. Nah, makanya Allah itu selalu mengutus Rasul. Enggak pernah itu Nabi mengutus Rasul orang asing datang suatu kaum, selalunya berasal dari kaum itu sendiri. Misalnya Allah Ta'ala sebut, wa ila madayana akhahum syu'aiba, dan ke negeri Madayan kami utus saudara mereka Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib itu saudaranya orang-orang Madayan, sebangsa dengan beliau, sama-sama berasal dari negeri itu. Kenapa harus Nabi Syu'aib yang berasal dari bangsa Madayan juga sekampung senegeri dengan mereka? Karena yang paling tahu seluk-beluk orang Madayan ini, keburukan mereka, kejelekan mereka, pendekatan kepada mereka, yang paling tahu soal itu Nabi Syu'aib yang orang sana. Kan begitu, ya kan? Wa ila samuda akhahum salihah, Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud, ya. Nabi Hud kepada kaum Ad diutus Allah Ta'ala, berasal dari kaum mereka sendiri. Makanya nabi-nabi terdahulu itu kalau berdakwah selalu seruannya ya qaumi, ya qaumi, wahai kaumku. Artinya Rasul ini bagian dari kaum ini,
ya dipilih Allah begitu. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang suatu kaum itu adalah Nabi dan Rasul yang berasal dari kaum itu sendiri. Makanya kita kalau memilih alim rujukan fatwa kita, kalau misalnya kita tinggal di Riau, siapa yang paling utama kita rujuk dalam bab fatwa? Ya ulama-ulama kita di Riau. Kenapa? Mereka yang paling tahu situasi di Riau, bagaimana masyarakatnya, kebiasaannya, pendekatan yang paling tepatnya, itu yang paling tahu. Bukan ulama misalnya yang dari Jawa. Yang dari Jawa mereka yang paling tahu di daerah Jawa begitu. Begitu. Tapi karena kadang-kadang kena talbisul iblis, tidak jarang kita menemukan ulama di daerahnya justru dikucilkan, gak diambil orang ilmunya. Sering sekali begitu. Apakah dia melakukan hal yang haram? Enggak. Dia hanya melakukan hal yang mubah tadi, hal yang boleh dalam agama, tapi karena tidak disukai oleh orang-orang ini gara-gara bisikan iblis, akhirnya dikucilkan. Waliyadzubillah. Kemudian diambillah diambillah orang asing dari luar, lalu itulah kemudian yang mereka ambil ilmunya. Ini termasuk talbisul iblis. Jadi para alim ulama kita, kalau mereka hanya melakukan hal yang mubah, itu tidak menurunkan keulamaan mereka walau sedikit pun. Tidak menurunkan itu. Ya, dan jangan sampai kita terkena tipu daya iblis soal itu. Ya, baik, dah masuk waktu isya ya. Baik, itu saja kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.